Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku? Alhamdulillah sehat, bahagia. Anak-anakku yang Ustadz sayangi, yang Ustadz banggakan, jangan lupa kita harus selalu bersyukur kepada Allah SWT. Meskipun di masa pandemi COVID-19, kita harus tetap bersyukur, selalu bersyukur atas apa yang telah Allah berikan kepada kita semua. Semoga dengan selalu bersyukur, Allah akan menambah nikmatnya kepada kita. Anak-anakku yang Ustadz sayangi, yang Ustadz banggakan, pada kesempatan kali ini Ustadz akan menyampaikan mata pelajaran tahfidz nih. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan karuniakan aku kefahaman. Amin. Baik anak-anakku yang Ustadz sayangi, yang Ustadz banggakan, anak-anakku kelas 3, pada kesempatan kali ini Ustadz Maryadi akan menyampaikan pelajaran tahfidz untuk semester 2 awal ini, untuk kelas 3. Hafalannya yaitu surat Al-Ghasyiyah, surat Al-Ghasyiyah. Kemarin Ustadz sudah menyampaikan tentang teknik cara menghafal surat, menghafal Al-Quran. Kali ini kita akan mencoba menghafal Quran surat Al-Ghasyiyah di kotak yang pertama di buku Tahfidz Quran Tilawati, ayat 1 sampai dengan ayat 7. Ustadz akan membacanya terlebih dahulu, kemudian anak-anak bisa mendengarkan, memperhatikan. Setelah itu bisa kita ulang dengan membaca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka haditsul ghasyiyah. Wujuhun yawma idzin khashi'ah. 'Amilatun nasibah. Tasla naran hamiyah. Tusqa min 'ainin aniyah. Laisa lahum ta'amun illa min dari. La yusminu wa la yu'ni min ju'. Wujuhun yawma idzin na'imah. Lisa'iha radiyah. Fi jannatin 'aliyah. La tasma'u fiha laghiyah. Fiha 'ainun jariyah. Fiha sururum marfu'ah. Wa akwabum mawdu'ah. Wa namariku masfufah. Wa zarabiyu mabsusah. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Wa ilas samai kaifa rufi'at. Wa ilal jibali kaifa nusibat. Wa ilal ardi kaifa sutihat. Fadzakir innama anta mudzakir.
lasta 'alaihim bimusaitir illa man tawalla wa kafar fayu'adzibuhu Allahul 'adzabal akbar inna ilaina iyabahum summa inna alaina hisabahum. Baik anak-anakku yang Ustaz sayangi, yang Ustaz banggakan, itu tadi nggih contoh bacaan surat Al-Ghasyiyah dari Ustaz Maryadi. Nanti anak-anak bisa menyimak ya, bisa mempraktekannya ya. Bacaannya kurang lebih seperti itu nggih. Panjang pendeknya, tajwidnya, makhrajnya nggih. Kemudian untuk kesempatan kali ini anak-anakku, silakan anak-anakku menghafal, membaca dan menghafal surat Al-Ghasyiyah ayat 1 sampai 7 pada kolom kotak yang pertama di buku Tahfidz Quran Tilawati halaman 592. Nanti silahkan ayat 1 sampai 7 ini silahkan untuk dihafalkan. Untuk menghafal, cara menghafal ya, anak-anak bisa ya, satu ayat yang kalian baca ya, itu dibaca dulu ya sampai 40 kali bisa itu ya. Jadi banyak nanti pahala yang diperoleh. Ingat, satu huruf bernilai berapa? 10 kebaikan. Nah, jangan melihat jumlahnya 40 kali, tapi dipraktekkan, nanti tidak terasa, insya Allah 40 kali itu sangat cepat ya. Apalagi anak-anak sudah bisa membaca Al-Quran okay? Ayat 1 dibaca 40 kali, kemudian proses untuk menghafal. Kalau sudah hafal, lanjutkan ayat kedua okay? Begitu seterusnya sampai ayat 7. Untuk teknis menghafal okay? Anak-anakku untuk kelas 3 di semester 2 ini ya, agar anak-anak rutin senang okay? Dengan Al-Quran, maka dari ustaz-ustadzah menginginkan ya, setiap hari ya, anak-anak bisa menyetorkan bacaan surat ya. Misalnya sekarang Al-Ghasyiyah ya, surat Al-Ghasyiyah. Di kotak pertama ada 7 ayat. Nah, anak-anak nanti bisa satu hari menyetorkan pada ustaz-ustadzah pengampu 1 atau 2 ayat ya. Biar tidak merasa terlalu berat nggih. Biar anak-anak tetap senang, semangat. Kalau satu hari langsung 7 mungkin ada yang malas ya. Nah, sekarang kita buat cara agar anak-anak tetap semangat. Nanti satu hari nggih, selama 1 minggu nggih. Jadi di kotak pertama ayat 1 sampai 7 itu nanti diberi waktu selama 1 minggu. Setiap hari bisa menyetorkan 1 atau 2 ayat. Nah, kalau 2 ayat berarti cukup 4 hari mungkin bisa selesai ya. Kalau 1 ayat bisa 7 hari. Nanti di minggu berikutnya ayat 8 sampai 16. Nah, di situ ada 9 ayat. Nah, 9 ayat ini nanti bisa setiap harinya 2 ayat. Nah, bisa ada yang 1 ayat. Untuk apa? Untuk menghindari kejenuhan. Anak-anak biar tetap semangat. Oke, dengan jumlah yang sedikit tapi istiqomah. Anak-anak perlu tahu ya, amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang dilakukan secara kontinu, istiqomah, terus menerus ya, ajak terus menerus meskipun hanya sedikit. Jadi anak-anak untuk cara menghafalnya nanti bisa ini ayat 1 dibaca 40 kali, kemudian proses menghafal. Kalau sudah hafal, setorkan pada ustaz-ustadzah pengampu. Kemudian di hari berikutnya nanti bisa menyetorkan ayat 2 dengan teknik membaca, menghafal seperti tadi, dibaca 40 kali dulu, kemudian dihafalkan. Kalau sudah hafal, setorkan pada ustaz-ustadzah. Ya, seperti itu. Nanti setelah itu bisa dimurojaah ayat 1 sampai 7. Nah, di minggu berikutnya nanti bisa menghafal ayat 8 sampai 16. Nah, untuk anak-anak yang sudah hafal Al-Ghasyiyah bagaimana Ustaz? Kalau sudah hafal Al-Ghasyiyah bisa melanjutkan surat berikutnya nggih, yaitu surat Al-Fajr. Nah, nanti sama di kotak pertama ayat 1 sampai 8. Nah, nanti bisa setiap hari menyetorkan 2 ayat nggih. Ya, kalau 2 surat kebanyakan ya, 2 ayat. Nah, nanti setiap hari kalau 1 minggu
2 kali 7 14 ayat. Nah, kan lumayan ya. Ya, anak-anak harus semangat nggih. Baik, untuk ayat pertama nggih, Ustaz kembali baca nggih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka haditsul ghasyiyah. Hal ataka haditsul ghasyiyah. Hal ataka haditsul ghasyiyah. Bisa dibaca 40 kali sambil menyapu, sambil menulis, sambil menggambar, sambil melihat pemandangan, sambil menjaga adik, bisa dilakukan nggih. Nah, jangan asik lihat TV saja. Lihat TV sambil menghafal juga bisa nggih. Jangan terlalu asik dengan game ya. Anak-anak harus hati-hati nggih. Ayat 2 ya. Wujuhu yauma idzin khashi'ah. Wujuhu, ya ini mendengung ya, hunya masuk ke ya, jadi idgham biguna. Wujuhu yauma idzin khashi'ah, mendengung 3 harokat. Wujuhu yauma idzin khashi'ah. Di ayat yang ketiga, amilatun nasibah. Tun ini juga mendengung, idgham biguna ya. 3 harokat atau lebih. Amilatun nasibah. Nah, dibaca 40 kali ya. Terus yang berikutnya, tasla naron hamiyah. Tasla naron hamiyah. Nah, ayat yang kelima, tusqa min ainin aniyah. Tusqa min ainin aniyah. Tusqa min ainin aniyah. Kemudian ayat yang ke-6, laisa lahum ta'amun illa min dari. 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 Min ikhfa hakiki, samar-samar mendengung 3 harokat atau lebih ya. Laisa lahum ta'amun illa min dari. Laisa lahum ta'amun illa min dari. Ayat yang ke-7, la yusminu wa la yu'ni min ju. Min ju ikhfa hakiki, samar-samar mendengung 3 harokat atau lebih. La yusminu wa la yu'ni min ju ya. Baik anak-anakku yang Ustaz sayangi, yang Ustaz banggakan ya. Demikian tadi contoh cara membaca dan menghafal Quran surat Al-Ghasyiyah ayat 1 sampai 7 ya. Dan juga ayat 1 sampai 26 tadi ya. Silahkan anak-anak di rumah ya, dibaca dan dihafalkan ya. Bisa setiap hari 1 atau 2 ayat, kemudian disetorkan kepada ustadz-ustadzah pengampu. Okay. Kalau 1 hari 1 ayat atau 2 ayat, kalau selama 1 minggu bisa 14 ayat ya. Nah, 7 atau 14 ayat. Nah, dengan jumlahnya sedikit tapi istiqomah, insya Allah anak-anak bisa tetap semangat. Okay. Begitu nggih anak-anakku. Jadi tetap semangat ya. Ingat, sebaik-baik manusia adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Kemudian bacalah Al-Quran. Nah, karena Al-Quran yang kita baca ini besok di akhirat akan menjadi syafaat, penolong bagi orang-orang yang membacanya ya, mempelajarinya, mengamalkannya. Kemudian 1 huruf Al-Quran yang dibaca, nah ini bernilai 10 kebaikan. Dan perlu kita ketahui anak-anakku, membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran ini termasuk salah satu perdagangan atau perniagaan yang tidak akan rugi. Nah, jadi harus tetap semangat. Baik anak-anakku yang Ustaz sayangi, yang Ustaz banggakan ya, Ustaz tunggu ya, hafalan dari anak-anakku. Silahkan nanti disetorkan pada masing-masing pengampu ya, di kelasnya masing-masing. Demikian dari Ustaz, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.